Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan ini di malam kedua bulan Ramadan kita kembali melanjutkan kajian kitab Majalis Syahr Ramadan karya Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di malam hari ini kita akan membaca Al-Majlis As-Sani. Majlis yang kedua. Fi fadli as-siyam. Yaitu tentang keutamaan berpuasa. Setelah kemarin di majelis pertama belum menjelaskan kepada kita keutamaan bulan Ramadan. Sekarang ini di majelis kedua beliau akan menyampaikan kepada kita keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Kita baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. ثم قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى المجلس الثاني في فضل الصيام الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان الغني القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن الأول فلا شيء قبله الآخر فلا شيء بعده الظاهر فلا شيء فوقه الباطن فلا شيء دونه المحيط علما بما يكون وما كان يعز ويذل ويفكر ويغني ويفعل ما يشاء بحكمته كل يوم هو في شأن أرسل الأرض بالجبال في نواحيها وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها وقضى بالفناء على جميع ساكنيها ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي المحسنين بالإحسان. Masya Allah. Ini namanya muqaddimah, pendahuluan. Majelis yang kedua. Kata beliau rahimallahu taala al-majlisu as-sani, majelis yang kedua. Hari kedua di bulan Ramadan. Tentang keutamaan berpuasa. Kata beliau rahimahullah, alhamdulillahil latif. Segala puji bagi Allah, al-latif, yang maha lembut. Ar-ra'ub, yang maha penyayang, penyantun. Al-mannan, yang maha memberi. Al-ghani, al-qawi, as-sultan. Segala puji bagi Allah yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha berkuasa. Al-halimil karim, yang maha halim. Halim, ya, yang punya hilm, kelembutan juga. Al-karim, yang maha mulia. Ar-rahim, yang maha merahmati. Ar-rahman, dan maha menyayangi. Al-awwal, yang maha awal. Fala syai'a qablah. Tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala, dia mencipta, tidak dicipta. Maksudnya Allah yang maha pertama. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadits Nabi, kalau ada yang bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Katakan, amantu billah. Katakan, saya beriman kepada Allah. Kemudian kita beristiadah. Kita ucapkan, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Kan itu pertanyaan syaitan. Itu pertanyaan syaitan. Dia adalah Allah al-awwal, maha pertama. Fala syai'a qablah. Tidak ada sesuatu apapun
sebelumnya. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Kata Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, uktub, tulislah. Pena itu berkata, apa yang saya harus tulis? Allah katakan, uktub ma huwa kain ilal abad. Tulislah apa yang akan terjadi selama-lamanya. Jadi yang Allah ciptakan pertama, al-qalam. Disitulah ditulis ketentuan kita semuanya. Di Lauhul Mahfuz. Jadi itu sudah ada ketentuannya. Sampai hari kiamat terjadinya sudah ditentukan. Wal akhir fala syai'a ba'dah. Allah yang maha akhir. Tidak ada sesuatu lagi setelahnya. Karena kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu pasti binasa. Pasti hilang. Ana antum pasti hilang di atas permukaan bumi ini. Yang akan kekal abadi adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak akan pernah hilang. Allah yang maha akhir. Tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Ad-dhahir fala syai' fawqah. Allah yang maha tinggi. Tidak ada sesuatu apapun di atas Allah. Iya. Allah yang maha tinggi. Allah tidak diliputi oleh sesuatu apapun. Tapi Allah lah yang meliputi segala sesuatu. Allah maha tinggi, zatnya, sifatnya, dan kedudukannya. Karena ketinggian Allah itu ada 3. Uluwul qadar, tinggi kedudukannya. Wa uluwul zat, tinggi zatnya. Wa uluwul sifat, tinggi sifatnya. Tinggi sifatnya. Antum bisa paham ini? Ya, yang menunjukkan Allah tinggi kedudukannya. Firman Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Tinggi kedudukannya. Adapun zatnya di ayat kursi. Wahuwal aliyu al-azim. Dia Allah maha tinggi. Lagi maha azim. Anda paham kan? Adapun tinggi sifatnya. Walillahil masalul a'la. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang tinggi. Antum bisa paham ini? Jadi Allah maha tinggi semuanya. Zatnya tinggi. Sifatnya tinggi. Kedudukannya tinggi. Maka yang perlu di sini bilang ad-dhahir fala syai' fawqah. Allah yang maha tinggi. Tidak ada sesuatu apapun di atas Allah. Iya, ini keyakinan kita. Berbeda dengan keyakinan orang-orang hululiyah yang mengatakan Allah di mana? Di mana-mana. Enggak. Itu adalah keyakinan yang salah. Bahkan sepakat para ulama, siapa yang berkeyakinan seperti itu, dia telah kafir karena menentang Al-Quran. Tadi itu yang kami baca. Yang dia menentang Al-Quran yang menyatakan Allah tinggi zatnya. Ya, Allah tinggi kedudukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi apa? Sifat. Iya, ini Masya Allah. Belum singgung di awal sebelum masuk di pembahasan Ramadan. Al-batin fala syai'a dunah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha batin, tidak ada sesuatu lagi setelahnya. Di bawahnya. Iya. Al-muhit ilmah. Yang meliputi segala sesuatu ilmunya. Apa ayat di ayat kursi? Wala yuhituna bihi. Apa ayat di kursi? Ayat kursi. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi. Tidak ada sesuatu apapun yang meliputi ilmu Allah. Jadi makhluknya tidak ada yang meliputi ilmu Allah. Tapi dia Allah meliputi segala sesuatu ilmunya. Ini antum harus pahami. Allah mengetahui. Lihat beliau katakan. Bima yakun. Wa makan. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Dan apa yang telah terjadi. Ini ilmu Allah. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Beliau terangkan di antaranya. Allah tahu apa yang akan terjadi. Dan apa yang telah terjadi. Nanti yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, Allah tahu rinciannya. Iya. Di tahun sekian, Bagas akan kerja di sini. Sebagai apa kerjanya, Allah tahu. Paham kan? Iya.
Kemudian apa yang dilakukan setiap harinya, Allah tahu. Jadi ini kata beliau rahmatullah, bima yakunu wa makana. Allah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Yu'izz wa yudhil. Allah lah yang memuliakan dan yang merendahkan. Allah yang mengangkat derajat seorang dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan derajat seorang. Iya, kehinaan dan kerendahan itu dari Allah. Kalau kita melihat ada orang yang hina di muka bumi ini, maka itu adalah karena Allah hinakan. Kalau kita melihat ada orang yang tinggi kedudukannya, dimuliakan, maka ketahuilah itu Allah yang memuliakannya. Walaupun seluruh penduduk bumi ini bersatu untuk memuliakannya, kalau Allah kehendaki untuk dihinakan, tidak akan ada yang bisa. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. Ini Masya Allah. Wa yubkir wa yugni. Masya Allah. Allah lah yang membuat seorang itu miskin. Allah yang menentukan seorang itu miskin. Dan Allah yang menentukan seorang itu kaya. Itu semua tidak bisa kita usahakan. Walaupun kita mau usaha supaya kaya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tentukan kita sebagai orang miskin, tidak bisa kaya. Demikian pula sebaliknya, kalau Allah tentukan kita sebagai orang kaya, tidak akan mungkin ada yang membuatnya apa? Miskin. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Orang miskin dibuat miskin, itu indah baginya. Sebagaimana orang kaya dibuat kaya, itu juga cocok untuknya. Itu juga cocok untuknya. Karena kalau kaya semua bahaya. Allah Subhanahu wa taala katakan, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagau. Seandainya Allah Subhanahu wa taala melapangkan seluruh rezeki hambanya, maka mereka akan melampaui batas. Bagaimana kalau seandainya di Makassar ini orang kaya semua, tidak ada miskin. Tidak ada bangunan yang bisa dibangun. Kan ada, mau kita panggil tukang untuk kerja, burunya tidak ada. Kenapa? Saya kaya, banyak uangku. Kan begitu? Iya. Makanya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membuat semua orang kaya, itu akan melampaui batas. Jadi Allah yang memberikan kemiskinan, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kekayaan. Wa yaf'alu ma yasha'u bihikmati. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dikehendaki tentunya dengan hikmah Allah. Ada yang Allah hinakan, ada hikmahnya. Ada Allah yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan, itu ada hikmahnya. Maju. Depan. Di depan juga maju. Karena bukan di sholat ini, harus di situ duduk. Iya. Jadi kata beliau rahimallah, wa yaf'alu ma yasha'u bihikmatih. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki sesuai dengan hikmahnya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Mungkin hilang hamzahnya itu ya dicetakan ini. Seharusnya kan bukan fi sya'an tapi sya'an. Ada hamzahnya di atas alif. Salah cetak. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah berada dalam urusan. Semuanya. Di setiap harinya. Allah Subhanahu wa taala berada dalam urusan. Ia mengabulkan permintaan hambanya. Ia mengangkat, merendahkan, meninggikan, memberikan, menahan. Allah setiap hari ada dalam urusan. Arsal arda bil jibal fi nawahiha. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan bumi ini dengan gunung-gunung di ujung-ujungnya. Ya, Allah sengaja ciptakan gunung supaya bumi ini tidak goyang. Iya, untuk kita bisa kita hidup di atasnya. Wa arsalas sahabat siqala bima'in yuhyiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus as-sahabat siqal, awan hitam supaya menghidupkan bumi itu, yaitu awan hitam ini maksudnya awan yang ada hujannya. Itu Allah yang mengutusnya. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan kepada kita sehingga bumi ini apa? Hidup. Sehingga bumi ini hidup. Wa qada bil fana'i ala jami'i sakiniha. Ini harus antum pahami. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa penduduk bumi ini itu akan fana, akan sirna.
akan hilang. Tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Sudah ditentukan. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di bumi ini hilang, akan hilang. Akan hilang. Di surat Ar-Rahman, apa ayatnya? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu di surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha, setiap orang yang berada di atasnya, bumi maksudnya. Fan, akan fana, akan hilang. Yang akan tersisa adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dzul jalali wal ikram. Antum bisa paham ini? Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah kehendaki, tidak ada yang bisa mengundurnya walaupun sesaat di kehidupan dunia ini. Di kehidupan dunia ini. Itu telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Apa hikmahnya? Kita hidup kemudian kita wafat dan akan dibangkitkan nanti. Kata beliau, liyajziyal ladina asa'u bima amilu. Ini harus kita hindari. Dan yang harus kita usahakan sekaligus. Untuk Allah balas orang yang berbuat jahat dengan kejahatannya. Wa yajziyal muhsinina bil ihsan. Dan untuk membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan pula. Karena ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tergantung dari amalan kita. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kalau buruk amalan kita di atas kehidupan dunia ini, maka balasan juga buruk. Kalau baik amalan kita di atas muka bumi ini, maka balasannya juga akan baik. Tergantung kita. Di sini, di dunia ini, kita hanya bisa maju atau mundur. Maju untuk melakukan ketaatan atau mundur untuk melakukan maksiat. Maju untuk menjadi penghuni surga atau mundur untuk menjadi penghuni neraka. Itu saja. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebutkan di dalam ayat-ayatnya yang sangat banyak. Diterangkan penghuni surga, diterangkan penghuni neraka. Untuk apa itu? Supaya kita pilih jalan kita yang mana. Iya. Maka siapa yang berpaling, Allah akan palingkan. Siapa yang maju untuk melakukan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah petunjuk untuknya. Iya kan? Kata Allah, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Artinya pemahaman kebalikannya, kalau kita tidak berpaling, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah petunjuknya kepada kita. Kata Allah di ayat yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan menunjukkan mereka jalan-jalan kami. Ya, kalau kita bersungguh-sungguh berusaha untuk beramal, Allah akan tunjukkan kita jalan. Ya, kalau kita bermalas-malasan, ya juga itu yang kita akan dapatkan. Itu yang kita akan dapatkan. Lanjut. ثم قال رحمه الله أحمده على الصفات الكاملة الحسان وأشكر على نعمه السابقة وبالشكر يزيد العطاء والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما توالت الأزمان wasallama taslima. Oh, Masya Allah. Ternyata itu tadi bukan salah cetak berarti ya. Di sini boleh ucapkan bersajak. Bersajak maksudnya selalu akhirnya alif dan nun. Jadi walaupun ada hamzanya dihilangkan untuk supaya bersajak ujungnya. Supaya bersajak ujungnya. Iya, baik. Masya Allah. Dan itu dibolehkan di dalam kalam Arab. Kata beliau rahimallah, ahmaduhu ala sifatil kamilatil hisan. Saya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sifat-sifat yang sempurna lagi indah. Ana sudah isyaratkan ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang indah. Walillahil masalul a'la.
hanya milik Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang indah. Kenapa kita memujinya? Karena dia memiliki kesempurnaan. Karena yang dipuji itu adalah yang memiliki kesempurnaan. Ia memiliki kesempurnaan. Wa ashkuruhu ala ni'amihi sabiqah. Dan saya bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang selalu diberikan kepada kita. Wa bisyukri yazidul ata wal imtinan. Beliau sebutkan, dengan kesyukuran akan bertambah pemberian dan nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, maka saya akan tambah nikmat itu kepada kalian. Wa bisyukri, dan dengan sebab kesyukuran itu akan bertambah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Al-Malikud Dayyan, yang maha berkuasa lagi maha. Ad-Dayyan juga yang berkuasa. Cuman Ad-Dayyan berkuasa di hari kebangkitan. Dalam ayat Maliki Yaumiddin, penguasa hari kebangkitan. Ad-Dayyan, yang berkuasa di hari pembalasan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ilal insi wal jan. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang diutus kepada manusia dan jin. Ini keunggulan Nabi kita Muhammad SAW. Ini kelebihannya. Inilah beliau pimpinan dari para ulul azmi, karena beliau diutus kepada manusia dan jin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Salawat Allah atas beliau, atas keluarganya, dan para sahabatnya, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Ma tawalatil azman wa sallama taslima. Ya, ma tawalatil azman, selama zaman waktu ini berjalan. Wa sallama taslima. Sekarang belum masuk di pembahasan. Itu muqaddimah, pendahuluan yang beliau berikan kepada kita supaya kita semangat untuk mendapatkan apa yang beliau sebutkan sebentar. Nah, sekarang beliau akan menyebutkan keutamaan-keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Lanjut. ثم قال رحمه الله إخواني اعلموا أن الصوم من أفضل العبادات وأجل الطاعات جاءت بفضله الآثار ونقلت فيه بين الناس والأخبار. Itu salah cetak harokatnya. Min afdolil ibadati, bukan afdola. Karena dia mudhof. Mudhof itu kan kalau dia ismul ladzi lansharif, mudhof dijar dengan kasroh. Jadi salah cetak. Bukan salah Syekh Utsaimin, karena Syekh tidak kasih harokat nih. Yang salah percetakan. Iya, yang salah percetakan. Itu namanya adab. Ya kalau antum dapat, kalau penulisnya terpercaya, kemudian salah, bilang salah pulpen. Antum paham ini? Karena sebagian orang kadang kalau ada salah cetak, wah ini mentong, ini penulisnya bodoh-bodoh ini. Enggak, itu salah pulpen. Karena penulis sudah berusaha mencari. Paham kan? Iya, ini kita katakan apa? Salah cetak. Iya. Jadi kata beliau rahmallah, ikhwani, saudara-saudaraku. Masya Allah. Panggilan kelembutan dari beliau untuk kita semua. Ya, Syekh sudah meninggalkan kita. Ikhwani, saudara-saudaraku, ilamu, ketahuilah. Annas shaum min afdolil ibadat. Bahwasanya puasa itu adalah merupakan ibadah yang paling utama. Puasa. Wa ajallit ta'at, dan ketaatan yang paling mulia. Masalahnya nanti akan disebutkan dalam hadits. Diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan seluruh amalan nanti, kullu amali bi Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa itu untukku, saya akan membalasnya. Itu ibadah yang paling utama. Ja'at bifadlihil athar. Datang akan keutamaannya itu banyak sekali athar. Athar itu penukilan. Ya. Secara makna asalnya itu bekas kaki yang diinjak. Seorang menginjak, dia sudah berlalu kemudian masih ada bekasnya. Itu namanya athar. Iya.
Datang dalam keutamaannya asar, penukilan-penukilan dari orang terdahulu. Keutamaannya. Wa nukilat bihi bainan nasil akbar. Dinukil di tengah manusia berita-berita terkait dengan keutamaan Ramadan. Hampir setiap Ramadan, Jumat akhir dari Sya'ban atau malam pertama, malam kedua dari bulan Ramadan, di masjid-masjid kita akan mendengarkan apa? Penceramah yang menjelaskan keutamaan Ramadan. Dinukil di tengah manusia. Saking utama dan banyaknya berita terkait dengan hal ini. Kemudian kata beliau, Maqala rahimahullah, famin fadailis saum anna Allah Ta'ala katabahu ala jami'il umami wa faradahu alaihim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walaula annahu ibadatun azimatun laginan lil khalqi anit ta'abbudi biha lillah wa amma yatarattabu 'alaiha min thawabin wa amma yatarattabu 'alaiha min thawabin ma faradahu Allahu 'ala jami'il umam. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah, di antara keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh umat manusia. Kita umat terakhir, umat Islam, umat terakhir. Ini puasa diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Ini menunjukkan apa? Puasa ini adalah yang utama. Ada sebagian ibadah itu tidak ada di umat sebelum kita. Misalnya wudhu, tidak ada di umat sebelum. Wudhu ini kekhususan kaum muslimin. Paham kan? Tayamum, ini kekhususan kita. Tidak ada di umat sebelum umat Islam. Tapi puasa ini menunjukkan ini adalah ibadah yang utama. Dia Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada seluruh umat dari umat-umat sebelum kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi kita dan orang sebelum kita itu diwajibkan apa? Berpuasa. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Walaula annahu ibadah azimah. Kalau bukan karena dia itu adalah ibadah yang besar, yang tidak ada seorang makhluk pun yang merasa tidak cukup, merasa tidak butuh kepadanya. Tidak ada seorang yang mengatakan di dunia ini, saya tidak butuh puasa. Tidak ada. Semua kita, anak, antum, dan seluruh manusia butuh kepada puasa. Iya, karena ini adalah merupakan sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk diampuni dosa kita. Untuk kita masuk ke dalam surga. Ini puasa. Iya, banyak utamanya, sebentar akan disebutkan. Tidak ada seorang makhluk pun yang berjalan di atas muka bumi ini yang merasa tidak butuh dari puasa. Menghambakan diri kepada Allah dengannya. Dari apa-apa yang diikutkan atas yang berupa pahala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan hal tersebut atas seluruh umat kecuali karena itu. Karena kita butuh pada puasa. Dan umat-umat sebelum kita juga butuh pada puasa. Makanya Allah wajibkan kepada mereka untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Kemudian Thumma qala rahimahullah, wa min fadailis shaum fi ramadhana annahu sababun limaghfiratid dunub wa takfiris sayyi'at. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yakni imanan billahi wa ridhan bi fardiyati shaumi alaihi wa ihtisaban li thawabihi wa ajrihi lam yakun karihan li fardihi wa la syakkan fi thawabihi wa ajrihi fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbihi. Masya Allah. Dan di antara keutamaannya, tadi keutamaan pertama itu. Sekarang keutamaan kedua. Di antara keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, dia adalah sebab diampuninya dosa-dosa kita. Digugurkannya kesalahan-kesalahan kita. Beliau berkata dalam hadits riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni
baginya apa yang telah lewat dari dosanya. Kita semua banyak dosa. Paham kan? Sebelum Ramadan kita enggak tahu sudah berapa dosa yang kita pandang dengan mata kita, berapa dosa yang kita dengar dengan telinga kita, berapa dosa yang kita ucapkan dengan mulut kita. Enggak tahu, enggak bisa terhitung setahun ini. Tapi kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Keutamaan apa yang lebih besar daripada ini? Dalam keadaan semua kita pernah bersalah. Tidak ada dari kita yang tidak jatuh dalam kesalahan. Dengan menjumpai Ramadan dan berpuasa, karena keimanan dan harap pahala dari Allah, dosa kita akan digugurkan. Jadi ada dosa walaupun kita tidak minta ampun, itu digugurkan dengan amalan yang kita lakukan karena Allah. Di antaranya apa? Puasa. Kalau kita ikhlas, dosa-dosa kita yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah. Yakni kata beliau, yaitu imanan billahi waridon bifardiyatis shaum. Ini keterangannya. Itu dia beriman kepada Allah dan ridho terhadap kewajiban puasa. Dia tidak merasa puasa itu sebagai beban. Ya, datang bulan Ramadan dia berbahagia. Ridho akan kewajiban puasa. Bukan datang Ramadan, puasa misi. Nah, hati-hati itu perkataan. Itu menunjukkan kita tidak apa? Tidak ridho. Hati-hati. Yang diampuni ini, yang beriman kepada Allah, ridho akan kewajibannya. Senang. Masuk Ramadan, alhamdulillah, bahagia dia. Datang lagi bulan pengampunan. Ya, ini Masya Allah. Wahtisaban li thawabi wa ajri. Sekaligus di samping dia ridho, dia juga mengharapkan pahala dan ganjarannya. Lam yakun karihan li fardi. Dia tidak benci kewajiban puasa. Wala syakan fi thawabi wa ajri. Tidak ragu akan pahala dan ganjarannya. Nah, ini kalau saya lakukan, ini pertama kewajiban dari Allah. Saya harus lakukan. Ridho saya. Iya, ridho dengan kelaparan. Haus. Bagi yang punya istri, biasanya siang libur. Ridho. Ya, dia ridho dengan itu. Dan diharapkan pahala dari hal tersebut. Ini baru kata beliau, fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Syaratnya 2. Iman kepada Allah, ridho akan kewajiban itu dari Allah. Yang kedua, harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena terpaksa, bukan karena keraguan, tapi memang kita yakin itu adalah kewajiban dari Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. ثم قال رحمه الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Masya Allah. Tambahannya beliau sebutkan 2 dalil. Dalam Sahih Muslim, kalau tadi itu kan Bukhari Muslim. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah juga, Nabi SAW bersabda as-salawatul khams, salat 5 waktu. Wal jum'ah ilal jum'ah, Jumat ke Jumat berikutnya. Kalau kita hidup, Jumat ini kemudian Jumat berikutnya lagi. Wa Ramadan ila Ramadan. Kemudian Ramadan ke Ramadan berikutnya. Yaitu Ramadan kemarin kita berpuasa. Kemudian Ramadan ini kita masih hidup, dapat juga berpuasa. Ketahuilah, kalau itu kita dapat, mukaffiratun ma bainahunna idzajtuniba al-kabair. Itu akan menjadi penggugur antara keduanya. Jadi dosa antara Ramadan kemarin dengan Ramadan ini, itu akan diampuni selama kita menjauhi dosa besar. Kalau dosa besar kan perlu tobat. Tidak gugur dengan amalan. Dosa besar itu perlu tobat kepada Allah. Tidak gugur dengan amalan. Tapi dosa-dosa kecil yang kita lakukan setahun, itu akan digugurkan. Dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Masya Allah, keutamaan yang besar. Kemudian. ثم قال رحمه الله ومن فضائل الصوم أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين بل يعطى الصائم أجره بغير حساب ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل بن آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Masya Allah. Lanjut lagi, fi Muslim. وفي رواية لمسلم كل عمل بن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah, di antara keutamaan berpuasa, bahwasanya pahalanya tidak ditentukan dengan bilangan tertentu. Itu keutamaan berpuasa. Itu pahala berpuasa itu tidak ada jumlah pahalanya. Tidak ditentukan bilangannya. Berbeda dengan amalan-amalan lain. Ada penentuannya. Setiap orang melakukan kebaikan akan mendapatkan satu. Satu ini dilipatkan 10. 10 dilipatkan bisa menjadi 700 kali lipat. Tapi puasa tidak. Tidak ada batasan pahalanya. Ini menunjukkan keutamaan besar. Iya. Bahkan kata beliau diberikan kepada orang yang berpuasa pahalanya tanpa hisab. Tanpa bilangan. Puasa. Dalam hadits riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata beliau. Ya. Nabi SAW bersabda. Ia menjelaskan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ya. Kata Nabi SAW, qala Allah berfirman, maksudnya ini hadits qudsi. Hadits qudsi itu, yaitu yang Nabi SAW langsung riwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan Al-Quran. Tidak boleh dibaca, bedanya dia satu huruf tidak sama dengan baca Al-Quran. Kalau Al-Quran satu huruf dapat 1 pahala, 10 pahala dilipat gandakan. Kalau hadits qudsi tidak. Kata Nabi SAW hadits qudsi, kata beliau, Allah berfirman, kullu amali bini Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sungguh itu untukku. Wa ana ajzibih. Maksudnya untuk setiap amalan itu kembali ke kita. Setiap kita beramal, kita akan mendapatkan kebaikan balasan. Ada yang disegerakan di dunia, dan ada yang diakhirkan di mana? Di akhirat. Tapi khusus puasa, Allah katakan itu saya punya. Wa ana jazdibi, saya yang akan membalasnya langsung. Wasyamu junnah. Puasa itu adalah tameng bagi seorang hamba yang akan melindunginya dari api neraka. Makanya fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila salah seorang dari kalian suatu hari berpuasa, fala yarfus, jangan dia melakukan rofas. Ya, rofat itu disebutkan adalah di antara maknanya adalah jima. Iya. Wala yaskhab, dan jangan dia yaskhab, suka mencelah, berkata dengan perkataan kotor ketika dia berpuasa. Wa in sabahu ahadun, kalau ada seorang yang mencelanya, au qatalahu, atau ingin membunuhnya, berkelahi dengannya, falyakul, ucapkan, ini shaim, saya sedang berpuasa. Maksudnya, jangan balik mencelanya. Jangan balik mencelanya. Katakan, saya sedang berpuasa. Setelah itu Nabi menjelaskan lagi keutamaannya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi, jadi beliau bersumpah. Demi jiwa yang Muhammad berada di tangannya. Tangan Allah. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah
daripada bau misik. Iya. Walaupun kadang Nu'man dia bilang, coba tes, ini bau surga. Enggak. Iya, kalau di sisi orang ya tetap bau. Ini di sisi Allah ini. Iya, kan itu telah kita jelaskan yang kemarin. Itu sebab apa? Karena bau mulut yang muncul dari ibadah. Semua yang muncul dari ibadah itu lebih baik di sisi Allah daripada apa yang kita rasakan di kehidupan dunia ini. Liso'in parhatan. Kemudian kata Nabi, untuk orang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Setiap orang yang berpuasa selalu merasakan 2 kebahagiaan ini. Kata beliau, yafrahuhuma, yang dia akan berbahagia dengan keduanya. Kapan? Pertama, di dunia. Idza aftara fariha bifitrih. Kalau datang masa berbuka, dia akan bahagia dengan berbukanya. Iya kan? Antum merasakan enggak tadi? Duduk di hadapan pisang hijau, iya, jalan kote, bakwan. Masya Allah. Pas adzan, gimana itu rasanya? Nggak bisa digambarkan ya. Itu kebahagiaan pertama. Itu yang disegerakan untuk orang berpuasa. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Kalau dia berjumpa dengan Allah nanti, dia akan bahagia dengan puasanya. Bagaimana tidak? Puasa akan menjadi syafaat untuknya di hari kiamat. Dengan berpuasa dia akan dipanggil di pintu khusus, pintu royan. Ya kan? Siapa yang tidak bahagia dengan itu? Siapa yang tidak berbahagia dengan itu? Kemudian beliau bilang dalam riwayat Imam Muslim, kullu amali bini Adam lah. Setiap amalan anak Adam untuknya. Yudha'af al-hasanah bi asyri amsalihah. Setiap satu amalan yang dia lakukan itu akan dilipatkan satu kebaikan menjadi 10 lipat kebaikan. Itu selain puasa ini. Ila sab'i mi'ati di'fin. Sampai 700 kali lipat. Jadi satu amalan yang kita lakukan itu akan dilipatkan kebaikannya sampai 10 sampai 700 kali lipat. Kalau Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana jazibih. Sungguhnya itu adalah untukku dan saya yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makanannya karena aku. Ini diantara alasannya. Kenapa itu pahalanya puasa? Hanya Allah yang akan membalasnya dan tidak ada batasannya. Karena diantaranya kita, ya, orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, ya, dan makanannya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang setelahnya itu adalah penjelasan tentang hadis itu dan saya sudah jelaskan tadi. Kita langsung baca yang paling terakhir di halaman terakhir atir 19, wa min fadailis shaum. Karena belum sebutkan poin yang ada tadi yang saya sudah jelaskan tadi. Iya, poinnya ada, belum sebutkan poin pertama keutamaannya, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu kita tidak baca karena saya sudah bahasakan tadi keutamaannya. Iya, sekarang langsung di nomor halaman 19, keutamaan puasa. ثم قال رحمه الله ومن فضائل الصوم أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفئني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفئني فيه قال فيشفعان رواه أحمد. Masya Allah. Dan di antara keutamaan puasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu sebagai pemberi syafaat kepada orang yang melakukannya. Ya, puasa akan datang di hari kiamat bagi syafaat untuk orang yang berpuasa di kehidupan dunia ini. Masya Allah. Di saat anak pernah singgung sama antum kemarin, di saat semua orang lari dari kita, tidak ada yang bisa membantu kita. Puasa datang untuk menjadi syafaat untuk kita. Tentunya kalau kita berpuasa karena Allah. Dalam hadits Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-siyam wal Qur'an yasfa'an. Puasa dan Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Nah, ini digandengkan. Makanya itu puasa tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Makanya dibilang, kadang dikatakan syahrus saum, kadang juga dibilang syahrul Quran.
ini bulan Quran. Kenapa? Bulan Ramadan. Puasa tidak dipisahkan dengan Al-Quran. Diturunkan padanya Al-Quran. Itu puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat untuk seorang hamba di hari kiamat. Berkata puasa, "Ai Rob, wahai Robku." Dia panggil Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Robku, mana atuhut ta'am syahwa." Saya telah menghalanginya dari makan siang hari. Dan saya telah menghalanginya dari syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fi. Jadikanlah saya syafaat untuk itu. Wa yaqulul Quran, berkata Al-Quran, mana'atuhun naum. Saya menghalanginya dari tidur. Biasanya setiap malam kita anggaplah tidur jam 8 sudah tidur. Jam 9 sudah tidur. Tapi karena sholat malam, jam segitu kita belum tidur. Iya, nanti di akhir malam lagi tidak tidur, bangun lagi untuk sholat. Itu akan menjadi sebab kita diberi syafaat nanti di hari kiamat. Katanya, mana atuhun naum bil lain. Saya menghalanginya untuk tidur di malam hari. Fasyafi'ni fi. Berikanlah saya, jadikanlah saya syafaat padanya. Qol, kata Nabi, fayashfa'an. Maka Al-Quran dan puasa menjadi syafaat untuk hamba itu. Iya, ini rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata beliau, lanjutannya. Maqala rahimahullah, ikhwani, fadailus shaumi la tudraku hatta yaqumas shaimu bi adabih. Fajtahidu fi itqani siyamikum wa hifdhi hududihi. Wa tubu ila rabbikum min taqsirikum fi dhalik. Allahumma hafidh siyamina. Allahumma hafidh siyamina waj'alhu syafi'an lana. Siyamana. Allahumma hafidh siyamana waj'alhu syafi'an lana waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah sebagai penutup, ikhwani, saudara-saudaraku, fadailus shaum, utamaan puasa itu, la tudrak, tidak akan antum dapatkan hatta yakumu shaim bi adabi. Sampai orang berpuasa itu tegak melakukan adab-adab di dalam berpuasa. Jadi bukan hanya sekedar berpuasa, tapi kita melakukan apa? Adab-adab dalam berpuasa. Bangun pagi hari sebelum adzan subuh kita sahur. Sebaik-baik sahur kurma. Kemudian adzan kita berhenti. Kita tahan berpuasa sampai matahari terbenam. Bulatan matahari terbenam dari di atas permukaan laut, kita langsung segera berbuka. Itu adab-adab. Jadi ini keutamaan puasa ini, kata beliau. Tidak akan antum dapatkan kalau antum tidak lakukan adab-adab dalam berpuasa. Maka beliau ingatkan kepada kita, fajtahidu fi itqani siyamikum. Bersungguh-sungguhlah dalam memperbaiki puasa kalian. Wa hifdhi hududi. Jaga batasan-batasannya. Jaga batasan-batasan dalam berpuasa. Jaga ucapan, jaga pandangan, jaga batasan-batasannya. Ini nasihat beliau, Masya Allah. Wa tubu ila rabbikum min taksirukum fi dhalik. Bertobatlah kepada Rabb kalian dari kekurangan kalian dalam hal tersebut. Kalau kalian kurang dalam berpuasa, tobat kepada Allah atas kekurangan tersebut. Allahumma hafadz siyamana. Kemudian beliau tutup dengan doa, ya Allah, jagalah puasa kami. Waj'alhu syafi'an lana. Jadikanlah puasa ini sebagai pemberi syafaat untuk kami. Waghfir lana wali walidina. Ampunilah kami dan orang tua kami. Wali jami'il muslimin. Dan untuk seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Siapa besok? Numan. Kita giliran toh? Yang mau baca, enggak apa-apa. Giliran. Iya. Ada harokatnya. Ada harokatnya toh? Tinggal di ketegangannya diatur. Karena biasanya walaupun ada harokatnya tetap salah-salah kalau
terlalu tegang. Iya, alhamdulillah. Jadi giliran baca toh, siapa tahu bisa semua baca sampai terakhir cuma satu dapat toh. Alhamdulillah. Bagi yang mau. Jadi besok Numan. Lusa siapa? Besok lagi ditentukan. Alhamdulillah. Baik, kita cukupan. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.